Ulangi lagi yang barusan. Ini. Nih. Oke. Jadi menurut kalian marketing sama penjualan itu sama nggak? Sama ya. Itu siapa yang barusan? Nur Afni ya? Oke. Ada yang bilang nih marketing versus sales gitu. Ternyata banyak orang menganggap pemasaran adalah penjualan dan promosi. Nih, kenapa sih bisa tadi ada yang jawab sama Bu, pemasaran sama ngejual tuh sama. Hal ini terjadi karena setiap saat, setiap waktu kita tuh ini nih mau di talk, sekarang mau di TV ya, kalau misalnya kalian nonton Ikatan Cinta nih, setiap beberapa menit ada iklan. Nih, jadi setiap hari kita tuh dibombardir dengan iklan-iklan di televisi, di telepon, di internet, bahkan di YouTube nih. Pasti iklan. Kalian ngedengerin musik di Joox pasti ada iklan. Jadi setiap hari itu banyak banget nih iklan. Ini di New York nih, bangunannya semua udah penuh banget sama iklan. Nah, jadi apa sih marketing? Jadi ternyata marketing itu beda. Nih ya, marketing itu beda sama sales, sama penjualan. Kita lihat bedanya nih. Ini kalian boleh foto nih yang ini. Nih, kalau sales, kalau penjualan itu pikirannya tuh hanya diskon, harga, wah semuanya gitu. Sedangkan untuk si marketer ini nih yang yang di pikiran mereka tuh branding, target market, campaign, event, sosial, konten. Jadi bukan cuman gimana nih caranya laku barang, bukan itu aja. Tapi gimana caranya bikin si perusahaan citranya baik, gimana caranya bikin campaign atau gitu. Jadi nih, marketing is not selling and advertising. Artinya itu pemasaran itu bukan hanya menjual dan iklan gitu. Iya, si penjualan, selling is marketing. Iya, penjualan itu marketing. Tapi marketing itu bukan cuma ngejual. Ngerti nggak sampai sini? Jadi kalian itu kan jurusan BDP, bisnis daring dan pemasaran. Jadi pemasaran ini luas banget, teman-teman. Bukan kalian yang, yaudah Ibu dan nanti aku tugasnya ngejualin barang doang gitu. Sebenarnya kata Ibu juga kalian tuh peluangnya banyak banget sekarang. Kayak bisa jadi, waktu itu pernah Ibu bilang bisa jadi content writer, bisa jadi penyusun konsep pemasaran, ya kan? Nah, jadi tugas marketing itu sebenarnya banyak banget dan semua perusahaan pasti butuh kalian. Kalau kalian ya punya kemampuan marketing, bukan hanya punya kemampuan ngejual, tapi punya kemampuan marketing. Harus dibedain ya. Kalau kalian ngejual cuman kayak ke teman-teman, beli. Beda lagi kalau kalian misalkan bikin sosmed, terus bikin logo usaha kalian. Nah, itu udah termasuk marketing tuh. Nih, pengertian pemasaran sebenarnya lebih luas dibandingkan penjualan dan periklanan. Nih, sekarang bukan zamannya cerita terus jual, tapi memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau dulu nih, kalian di pasar kan, kalau sekarang juga masih sih kita temuin kayak ngejual misalkan ngejual obat tuh. Kalian emang bahannya cuman kayak modal cerita kan? Nah, kalau sekarang berbeda tuh, bergeser. Jadi kita harus paham dulu kebutuhan konsumen, kembangin sebuah produk, ciptain nilai, terus dipromosiin deh. Makanya produk bisa kejual. By the way, sejauh ini di antara berapa orang ya? Bentar. Ibu pengen lihat dulu.
Di antara orang-orang ini udah ada yang punya bisnis nggak? Halo Angga, ini KM-nya baru masuk nih kayaknya. Bagas juga baru masuk ya. Di sini ada yang udah punya bisnis belum? Belum. Belum. Belum, Bu. Apa Siti Anissa diperkeras suaranya? Sempat jualan lain tapi udah Sekarang udah nggak pernah gitu jualan, tapi sekarang udah enggak gitu ya. Ada nggak di sini yang pas lulusnya pengen usaha aja gitu? Ada nggak di antara orang-orang yang ikut hari ini sekarang nih? Atau belum kepikiran sama sekali untuk usaha? usaha jualan online kaos. Jualan. Siapa nih yang bicara? Bentar. Ulangi lagi. Jualan kaos-kaos sama hoodie. Sekarang lagi jalan. Ya, Alhamdulillah. Ngejualnya di apa? di Instagram. Di Instagram. Di marketplace jual nggak? Enggak. Enggak, Di tapi Instagram. ada rencana ke depan ya, mungkin untuk jual di marketplace. Ya, insya Allah. Ada lagi nggak selain barusan Fitri ya? Tapi Nggak kelihatan. Siapa? Septi barusan Septian Gus. Oh, Septiani barusan. Septiani udah ngejual berapa barang tuh dalam sebulan biasanya Septiani? Enggak banyak sih, Bu. Kadang jarang-jarang. Cuman kalau sebulan kadang ada 3 kali gitu. Tapi kan Oke. kalau Coba Ibu pengen lihat dong di screenshot di handphonenya si Instagram bisnis Septiani, terus dikirim di link chat, boleh? Oke. Boleh nggak? Boleh lihat nggak? Boleh. Kita sambil belajar ya, karena Ibu juga sambil belajar nih dari bisnis-bisnis yang kalian punya. Kita lihat dulu nanti dari ini berarti yang hadir berapa jadinya fix nih? Bu, ini teh berdua itunya lagi tuh. Apanya? Bisnisnya jadi berdua sama Oh, teman. sama siapa? Oh iya, Sama boleh. Sok boleh, mana kirimin aja di chat. Iya, bentar. Kemarin cerita itu dari Anjuk. Oh iya, kira-kira dari mana? Bogor. Ya. Besok By the way, yang di grup yang namanya nama WA-nya Sholatkan siapa sih? Sama manusia? Yang manusia Rahman, Ibu. Yang manusia Rahman, yang Sholatkan siapa? Manusia terkuat itu mah Siapa? si Rahman. Ya yang Sholatkan kan mah Rahman. Rashid, Bu. Siapa? Anjir, eta FF Aris. Rashid. Rajib. Rashid. Rashid. Oh, Rashid. Rashid Rashid sama Gayu. Rahman ya. Oke. Ya, udah lama cuten. Itu Bu anak FF, Bu. Haris. Haris anak FF. Udah ada belum Septiani?
Kirimnya di ini Bu, di chat Zoom ini. Boleh, atau di grup ADM dan bisnis online juga boleh. Ibu bisa Di lihat grup dah. aja ya. Boleh. Ada dua kemungkinan itu. Mau kemana? Tapi ini Kita lihat dulu ya. Oh, ini bagus nih, Sky. Sky, udah ada logonya. Sky Store. Bagus. Ini berdua ya bisnisnya Septiani. Iya. Iya. Bagus. Kalau yang lainnya ada nggak yang udah mulai bisnis kayak Septiani kayak gini? Belum ya? Belum, Bu. Tapi pada tertarik nggak sih untuk bikin bisnis online gitu? Tertarik. Tertarik ya? Oke, kita lanjutin dulu ya. Nah ini nih. Wait, Ibu kecilin dulu. Ini nih. Ibu kemarin udah ngikutin kelas. Namanya Newbie 101. Kalau kalian di IG ada yang emang tertarik ke bisnis online, pasti kenal sama yang namanya Om Botak. Jadi dia salah satu yang suka ngelatih, bukan ngelatih ya yang suka bikin webinar untuk bisnis kayak gitu. Nah ini khusus untuk kita yang emang pengen banget baru mulai, khususnya untuk di pemasaran online ya. Ini Bu bilangnya Newbie 101, #mulai aja dulu katanya. Jadi kalau kita mikirin banyak keterbatasan, emang nggak akan mulai sebenarnya gitu. Jadi mulai aja dulu. Oke, kita mulai aja dulu ya. Nih, strategi pemasaran e-commerce. Kalian nggak di foto yang ini liatin? Ada harga barang yang harganya nyampe 649.000. Tapi laku loh ini. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa laku? Ada Moog Disney harganya hampir 700.000 dan laku gitu. Mungkin marketingnya bagus, Ibu. Oke, ada lagi mungkin marketingnya bagus. Ada lagi yang bisa Produknya jawab? menarik, Ibu. Produknya menarik. Ada lagi? Barangnya terjamin bagus, Bu. Barangnya terjamin. Apa? Produknya unik. Produknya unik. Oke. Jadi kalau kalian buka, Ibu kemarin searching Moog Disney, itu liatin yang keluar barang 1.162. Otomatis produknya udah banyak gitu ya. Unik sih, tapi emang udah banyak gitu. Khususnya di Lazada, banyak ditemuin gitu. Liatin yang lainnya di harga normalnya 72.000, 179.550. Mungkin tadi ada benar ya tadi jawabannya. Marketingnya bagus sekali Bu gitu. Tapi kita lihat lagi ya sama contoh yang kedua. Ini Ibu pengen nunjukin kalau kemarin itu ada mana ya? Ini lumayan banget nih buat yang kalian emang mau untuk bisnis gitu ya. Bentar. Wait ya. Ini tuh celemek kucing. Celemek kucing, tapi ini masih normal sih, Ibu nggak nemuin yang harga 300.000 ya. Jadi ada celemek kucing, terus dari Paris, harganya 300.000.
dan cepat banget lakunya. Terus ada juga bumbu masak, tapi Bu nggak tampilin di sini. Ada juga bumbu masak yang di marketplace tuh ada yang harga kan normalnya harga 20.000, harga 15.000. Itu yang harga 200.000 lakunya cepet gitu. Tadi kan benar ya yang dijawab sama teman-teman. Bu mungkin marketingnya bagus. Bu produknya unik mungkin Bu. Ya benar juga. Tapi yang terpenting ini nih, dia marketnya tepat gitu. Misal nih, Ibu misalkan Ibu nggak suka kucing, terus ada yang jual celemek kucing ke Ibu, kira-kira Ibu beli nggak? Enggak. Enggak dong, karena marketnya nggak tepat ya. Jadi Iya. yang salah itu kalian mau bikin barang apapun, misalkan tadi Septiani di Sky itu apa ini jualnya kaos-kaos ya. Kalau ngejual misalkan ke Ibu, itu Ibu nggak akan beli karena emang Ibu jarang pakai baju-baju hitam kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan Septiani jualnya ke Nuril, pasti beli gitu. Soalnya emang ini kan khusus untuk laki-laki dan emang desainnya keren-keren gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kalian jual tuh nggak ada barang yang salah gitu. Tapi harus menemukan market yang tepat. Jadi yang mau mulai bisnis nih, misalkan udah ada kepikiran, aku tuh ada ini teh PPKM nih, nggak ada uang, pengen mulai bisnis tapi apa gitu ya. Kan pengen bisnis apa ya? Ada yang kepikiran bisnis apa nggak sih sekarang? Kemarin yang kalian kirimin tuh pas tugas pertama bisnis online. Pas tugas pertama bisnis online. Bentar Ibu cek ya satu-satu. Siapa ya? Di Google Classroom. Google Classroom. Nih. Bisnis online BDP kan. Tugas kita lihat nih. Kita lihat yang hadir di sini siapa ya? Listia hadir nggak Listia? Ika hadir ya. Bentar, Ika ngerjain nggak? Kalau Ika ngerjain. Kita lihat. Oke. Ini salah satunya punya Ika nih. Nama usaha Priparika, menjual peralatan tulis. Ini Priparika ya. Ika, kenapa namanya Priparika, Kak? Karena punya Ika. Izin menjawab Ibu. Boleh. Kan itu artinya itu kayak apa ya, menjual apa ya, pokoknya dari bahasa Inggris terus disambungkan lagi dari sama nama ikannya jadi Priparika. Oh gitu, iya. Sekarang kita bentar ke siapa lagi ya? Kita cek siapa lagi ya? Ini Angga masih hadir nggak, Angga? Masih Ibu. Angga kemarin nggak ngerjain ya yang pertama? Iya Ibu, lupa Ibu. Lupa. Nah, harusnya harus saling ingetin ya.
Kita lihat siapa ya? Arindi bentar. Arindi ini ngumpulin nih. Kita lihat yang Arindi. Mana ya? Ini ya. Ini punya Arindi. Ini berdua ya? Sky Store. Sama Sepiani. Oh iya. Sky Store menjual barang-barang yang tadi ya ini. Oke. Kita masukin lagi ke sini. Jadi ini berdua berarti udah jalan ya? Septiani sama Arindi. Ya, Bu. Udah, Ibu. Kalian udah nemuin berarti ya pasarnya yang tepat untuk kalian di mana? Siapa orangnya gitu-gitunya udah? Iya. Iya. Oke nih yang lain buat yang mau jualan. Kita pasti sering kayak gini nih. Gimana sih barang bisa laku di online gitu? Pertama yang jual udah banyak. Contohnya tadi yang dijual sama Sky Store. Yang ngejual baju gitu udah banyak belum? Banyak, Bu. Banyak ya. Ya. Terus hampir semua jenis barang udah ada yang jual. Bener nggak? Iya, Ibu. Barang yang dijual online juga udah gila-gilaan gitu, perang harga kan, pada murah-murah banget gitu. Terus how gitu, kita bisa masuk ke pasar, bisa jualan, ya kan? Nih, terus muncul lagi pertanyaan, Bu, atau apa produknya yang harus saya jual? Amati barang yang ada di sekitar kalian gitu. Kalau ibu nih, karena ibu ada teman ibu yang punya apa ya, jadi bukan agen, karena dia ownernya bisnis hijab, makanya ibu jadi reseller hijab. Jadi ibu nggak bikin kerudung sendiri, tapi ibu ngambil dari orang lain. Kalau yang Sky Store tadi gimana? Sendiri atau gimana Sky Store? Halo Rama, ini Bu, belum kesapa semua nih yang pada datang. Sky Store juga ngambil dari orang lagi gitu. Oh, ngambil lagi dari orang lain ya. Sip. Ada lagi nggak yang lagi bisnis apa gitu? Rama lagi bisnis nggak Rama? Kita next ya, karena kalian bentar lagi akan pelajaran selanjutnya. Nih, ini pertimbangannya. Jadi tadi bisa kalian jual apa aja. Sekarang barang bekas juga laku ya, kayak baju-baju bermerek bekas itu laku kan di pasaran. Kayak gitu. Yang kedua bisa kalian jual produk tren. Misalkan tahun kemarin lagi happening apa tuh? Jambu apa sih namanya? Kalian pernah makan gitu? Jambu kristal. Oh, jambu kristal yang berasin. Pernah makan nggak di sini kalian? Pernah, Bu, itu. Pernah ya? Nah itu misalkan Bu, hari ini mah lagi trennya jambu kristal. Aku mau jualan jambu kristal, bisa tuh. Jadi sebenarnya banyak banget inspirasi yang bisa kalian jual sebenarnya gitu. Atau produk yang sama sekali belum ada, misalkan kalau orang lain kan ada ya jual permen rasa aneh-aneh gitu. Itu bisa tuh produk yang belum ada sama sekali di pasar. Terus gimana kalau ibu pribadi lebih ke riset produk nih. Kalian bisa salah satunya bisa ngecek ke sini. Wait. Kalian bisa ngecek ke sini. Ada. Kalian bisa cek ke sini nih. Ke apa ya? Ngetrend. Google Trend atau ke ngetrend.
atau data pintar nih. Di sini kalian bisa nih. Kalian searching produk apa yang lagi happening sekarang. Oh, ini masuknya ke email sih ya. Jadi untuk kayak nyari produk apa nih yang kira-kira aku bisa jual. Kalian bisa cari tuh di Google Trends atau di Shopee-nya sendiri juga bisa sih sebenarnya. Wait, kita share screen dulu ya. Nih. Kita lanjutin lagi. Kita lihat nih ya. Kenapa? Oke gini. Yang perempuan di sini kalau belanja suka ke apa nih? Kalau di marketplace? Shopee, Lazada atau apa? Shopee. Shopee ya. Sama Lazada, Ibu. Ada yang Lazada. Laki-lakinya di mana? Suka di mana laki-lakinya? Lazada yang laki-laki di Lazada. Di Lazada lebih murah ya. Nih, salah satu penelitian nih, konsumen Shopee, kebanyakannya perempuan, laki-laki jarang. Tadi ya laki-laki emang, kalau tadi kan perempuan masih ada terpecah tuh. Ibu aku mah di Shopee, aku di Lazada. Kalau laki-laki tadi jawabnya, aku mah di Lazada Bu gitu. Jarang gitu, karena emang yang mendominasi di Shopee itu perempuan. Jadi kalau yang ngejual baju-baju perempuan untuk atau misalkan make up dan apa, pasarnya bagus di Shopee daripada di Lazada. Kalau Lazada emang baju-baju kayak tadi Sky Store tuh, kalau misalkan mau open di marketplace bisa di Lazada, cobain. Yang kedua, most in the age group nih umurnya 25 sampai 35 tahun kebanyakannya. Kebanyakannya ada di wilayah Jawa, sama kebanyakan kelas menengah ke bawah ya. Jadi Shopee itu penggunanya kelas menengah ke bawah. Jadi kalau yang murah-murah, yang mermer-mermer itu biasanya di Shopee. Beda lagi sama yang kelas menengah ke atas, biasanya belanjanya di Tokped. Kalau yang Shopee biasanya kelas menengah ke bawah karena banyak yang murah ya. Nih, lanjut. Yang kalian yang tadi misalkan Sky Store. Nih, ada 2 skema bisnis nih, ada dropship, ada reseller. Kalau tadi Sky Store apa berarti? Reseller atau dropship masuknya? Reseller. Reseller berarti kalian nyetok barang di rumah gitu? Enggak, jadi kalau misalkan enggak, kan kita ngambilnya barangnya dari orang gitu. Ya. Ya, jadi kalau misalkannya ada yang pesan atau ada yang beli, jadi ambil barang ke sananya gitu, Bu. Oke, nah itu berarti dropship nih. Kalian harus bedanya dropship sama reseller. Jadi ketika kalian sekarang pengen mulai nih, kan Ibu tadi bilang di atas mulai aja dulu kan. Nah, si mulai aja dulunya itu kalian bisa pakai skema ini. Bisa pakai dropship atau reseller. Kalau yang Sky Store berarti itu dropship. Nih, dropship tuh kayak gini. Misalkan ini ada konsumen di angka 1. Terus konsumen order barang kan. Terus langsung nih si Sky Store ke dropshipper. Langsung jadi kamu nggak nyetok barang dulu gitu yang Sky Store tuh. Jadi emang pas ada yang pesan baru ngambil nih. Misalkan dari Erigo misalkan, ngambilnya dari Erigo misalkan. Jadi nggak kalau reseller, nah baru ini dropshipper, si dropshipper ngirim barang, si dropshipper ke supplier, bilang kan, misalkan ke si AA, ini aku ada pesanan. Nah dari supplier baru nih dikirimin ke konsumen. Beda lagi kalau sama reseller. Kalau reseller yang kedua, maaf ya, lanjutin lagi. Yang kedua reseller. Kalau reseller kayak nyetok barang gitu. Misalkan kita beli dulu, misalkan Ibu nih ke teman Ibu. Ada kan kalau misalkan reseller ada berapa pieces, minimal berapa pieces gitu.
Misalkan ibu beli hijab 10 pieces. Harganya sekian. Ibu beli dulu, diuangin dulu. Terus barangnya dikirim dulu ke ibu. Langsung ibu jual tuh. Boleh pakai merek ibu. Kalau dropship, tadi bedanya kamu nggak nyetok barang di rumah gitu. Tapi pas ada yang pesan, baru bisa. Ngerti nggak antara perbedaan dropship sama reseller? Iya. Ngerti ya? Ngerti, Bu. Oke, lanjut. Nih ini, reseller versus dropship. Kalau dropship modalnya sedikit karena kita nggak nyetok barang di rumah kan. Terus nggak ribet sama pengemasan. Kalau kalian pernah, kalau ibu pernah nih jualan kayak gini. Jadi ngedropship dari Shopee gitu. Waktu itu ibu pernah ada hoodie yang depan hoodie-nya itu custom gitu untuk wisuda waktu itu ibu. Nah, ibu nyari di Shopee yang harga 65-an. Terus ada kan di sana kirim sebagai dropshipper. Kalau kalian mainnya di Shopee ada kirim sebagai dropshipper. Nah, ibu nggak ribet kan? Nggak ribet untuk ngemas, nggak ribet untuk ngirim karena udah sama supplier. Nih. Terus kapanpun dan dimanapun bisa dijalankan. Komunikasi dengan pelanggan bisa dilakukan secara online. Cuman penghasilannya kecil karena emang ya marginnya nggak kayak kita itu gitu ya. Next lagi nih. Ini reseller. Kalau reseller kan tahu stok barang kita karena ibu tadi karena ibu misalkan udah beli hijab dari teman ibu tahu stok barang ibu berapa. Terus bisa jelasin juga kondisi barang secara detail. Kalau dropship kan kita nggak tahu ya kondisi barangnya bagus atau enggak. Wah, ibu pernah ada pengalaman kayak gitu. Ibu dropship dari Shopee, nyampe ke teman ibu, ternyata si tulisannya tuh kapital semua. Intinya nggak sesuai keinginan teman ibu yang beli gitu. Nah itu kelemahan dropship. Kalau reseller, ibu bisa cek nih karena barangnya ke ibu dulu kan. Nih keuntungan dari diskon lebih besar, terus butuh modal tidak sedikit karena kita harus nyetok barang. Ibu harus belanja hijab, itu biasanya harus punya misalkan 500.000. Soalnya harus nyetok kan. Kayak gitu. Terus direpotkan juga dengan pengemasan barang dan pengiriman otomatis kalau yang itu karena kita yang ngirim sama yang ngemas barang. Nih untuk cari, Bu gimana caranya kita bisa jadi reseller atau dropship? Langsung aja cari supplier di Tokped, Shopee atau bagusnya sih di offline ya. Misalkan kalian punya nih kakak kalian, aku produksi ini tapi dia belum masarin di online. Itu tuh peluang banget untuk kalian. Carilah supplier yang responsif dan harga yang kompetitif. Uji coba dulu nih produk yang akan dijual. Ibu ada rencana ibu pengen jual parfum nih. Salah satunya. Nah, ibu udah uji coba dulu. Ibu udah beli nih kalau wangi. Ibu nanti jual kayak gitu. Terus jangan lupa bangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan customer. Nah, nanti kalau kalian udah jago nih di reseller dropshipper, kalian baru bisa jadi brand owner. Nih kayak gini udah punya modal besar, itu bisa bikin brand sendiri lah gitu untuk produk kalian. Oke, ini Ibu akan ngeliatin salah satu beberapa bisnis yang ada di Cianjur ya. Udah pernah beli kue di sini belum? Belum. Belum ya? Ini liatin pengikutnya udah 26,4K. Keren banget. Kalian nanti bisa cek di rumah ya di IG kalian. Ini jual dessert box. Pokoknya ini jual kue-kue gitu. Tapi si konten-konten Instagramnya benar-benar menarik. Kalian nanti harus lihat ya. Khususnya yang kemarin pas ditulis di rencana bisnisnya food. Ini cocok banget untuk kalian jadikan referensi. Yang kedua, kalian suka jajan di sini nggak? Ada yang pernah jajan di sini? Suka. Suka ya. Ini keren ya kalau menurut Ibu. Dia kalau nggak salah ngejual yang si corn dog-nya aja sehari 1.000 loh. 1.000 pieces katanya kalau nggak salah. Gila nggak kepikiran kan maksudnya. Jadi kalau kalian yang sekarang pengen punya bisnis makanan,
Ini nih bisa dicontoh si Scrumptious. Terus ini nih. Nah ini yang kalian tadi ada Sky Store, terus yang lainnya nanti buka satu-satu lagi ya. Kalian harus mulai nentuin nama toko kalian nih. Harus ada filosofinya. Oke. Ini Ibu akan share screen. Ibu udah bikin nama. Mana ya? Wait. Bentar lagi nih selesai nih. Stop share. Ibu share yang mana ya? Ini ya. Ini tadi Scrumptious. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Gimana caranya memulai bisnis? Ini belum ke apa pemasaran yang jauh-jauh banget, strategi yang jauh-jauh banget. Ini masih awal-awal yang kita pengen mulai aja gitu ya. Coba ada yang mau ditanyain nggak? Boleh di chat atau langsung. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita tutup? Jadi hari ini Ibu simpulin dulu ya. Tadi lebih ke marketing pas awal-awal. Terus ini yang terpenting tuh adalah di sini. Ini newbie 101 mulai aja dulu. Jadi banyak banget usia-usia yang segede kalian udah omsetnya udah miliaran, udah ratusan juta karena mulai dari sekarang gitu. Jadi kalian juga Ibu harapkan sih kita mulai bareng-bareng dari sekarang ya. Ibu juga lagi pengen ngembangin salah satu minat Ibu ini nih. Ini wait ya. Ini. Nah ini. Kelihatan nggak? Nah ini salah satu yang akan Ibu kembangin ke depan, namanya By Darlene. Ini Ibu akan fokus ke bisnis skincare remaja. Jadi Ibu bikin logonya warna pink, bikin logo dengan nuansa pink gitu ya. Terus di sini ada logo bedaknya juga. Insya Allah ke depannya. Nah, jadi untuk memulai nih, proses mulai aja dulu. Jadi bisnis online mah ada materi mah banyak banget ya kalau harus dijelasin gitu. Strategi pemasaran banyak banget. Jadi kita akan praktek. Newbie 101 mulai aja dulu gitu kan. Nah, mulai aja dulunya tadi kemarin kan kalian udah jelasin kan bisnis kalian mau apa. Nah, jadi untuk tugas selanjutnya adalah kita akan bikin logo. Kalau Sky Store tadi udah ada ya. Nah, sekarang kita bukan tentuin. Oh dari tadi Ibu nggak on ya itunya si kamera. Sorry. Jadi tadi kan ada 2 orang ya, Septiani sama siapa tadi? Aduh yang Sky Store sama Fit. Ria. Sama Arindi, Bu. Oh sama Arindi ya. Sorry. Sama Arindi kan itu udah berdua ya bisnisnya. Gak apa-apa lanjutin, terus logonya udah ada, nanti tinggal kirim ke Ibu. Yang lainnya boleh nanti kalian sendiri-sendiri atau
berbeda-beda sama boleh sendiri atau mau sama temannya boleh. Nanti Ibu kirim tugas di GCR. Tugasnya adalah bikin logo bisnis kalian. Kalau masih ada yang, Ibu, aku mah nggak bisa desain. Ada 3 solusi ya. Ada 3 website yang menawarkan. Bentar. Nih. Wait, Ibu akan masukin ini ya. Ini kalian bisa ke Canva. Nanti kalian bisa bikin logo di sini. Bisa bikin logo di Canva. 1 Canva. 2 ini boleh dipotoin ya. Karena nanti Hpool. Mana ya? Hpool Shopify Logo Creator. Nah, ini Hpool. Kalian bisa ke sini, bisa ke Canva, sama satu lagi bisa ke bentar. Kalian satu lagi bisa ke sini. Luka. Ibu tadinya pengen, kalau waktunya masih banyak, pengen ngajarin bikin logo di 3 website ini. Tapi nanti kalian ulik sendiri. Pokoknya tugasnya boleh bisnisnya berdua atau seorang. Nanti cantumin bisnisnya misalkan 3 orang. Tapi maksimal 3 orang ya. Maksimal 3 orang. Boleh sendiri, boleh 3 orang. Nah, nanti bikin logo bisnis kalian. Yang nggak bisa desain, bisa nih di tiga platform ini, bisa di Canva, bisa di Logo Maker, bisa di Hpool, Shopify.com, bisa di Luka.com. Itu yang tadi Ibu bikin yang by Darlin, itu Ibu bikin di Hpool. Di sini nih, di hpool.shopify.com. Ngerti ya sama tugasnya untuk minggu depan? Ngerti. Siap nggak? Siap. Siap, Bu. Oke. Siap, Ibu. Ada yang nggak paham nggak? Mau ditanyain nggak? Sebelum Ibu tutup. Ibu, Oh ya, jangan kalau lupa bikin, ya. Apa, gimana? Siapa yang nanya? Nisa, Ibu pengen nanya. Ya, Kalau boleh. bikin logonya harus sesuai sama bisnis yang kemarin dikumpulin nggak? Nah, karena kemarin takutnya, Bu, ya aku masa nggak cocok sama bisnis yang itu, aku pengen ganti lagi, sekarang aku pengen berdua sama temen. Boleh, berarti nggak apa-apa, bisnisnya nggak yang kemarin juga nggak apa-apa. Atau misalkan siapa, misalkan Ika masih bingung nih, Bu, aku mah yang kemarin aja lah, yang udah ada, tinggal bikin logonya, boleh. Kayak gitu ya. Oh, iya, Ada Ibu, lagi yang mau makasih. ditanyain? Jadi ini penting banget untuk dikerjain, soalnya kedepannya ini akan berhubungan, tugas-tugas kita akan berhubungan sama proyek-proyek ini ya. Jadi kalau satu aja tugas kalian nggak jalan nih, yang si logo ini, nanti kedepannya nanti bakalan numpuk banget tugasnya. Jadi diusahain dikerjain ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Masih bingung? Paham ya? Absennya jangan lupa diisi untuk hari ini ya. Baik, mungkin itu saja. Karena untuk materi mah banyak banget kalau harus disampaikan ya, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi. Cuman intinya tadi pemasaran itu beda banget sama penjualan. Jadi pemasaran itu lebih luas. Terus untuk memulai bisnis, intinya mulai aja dulu. Meskipun kalian sekarang, oh Ibu nggak punya, banyak alasan dan segala macam, intinya kita mulai dulu. Salah satunya kita bikin logo
bisnis kita ya. Baik, mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Terima kasih yang udah hadir hari ini. Ibu pengen sebutin nama kalian satu-satu. Baik. Terima kasih ke Abdan ya. Terus siapa lagi nih? Aduh, nggak kelihatan ya. Ibu cek di sini deh. Oke, makasih ke Rama, ke Abdan, ke Angga, ke Arindi, ke Fitri, ke Ika, Aris, Bagas, Nur Afni, Ramdini, Septiani, sama Siti Anissa udah bergabung di Zoom pembelajaran Ibu hari ini. Kalian keren. Ada niat. Thank you sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Liv. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, bisa. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.